أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Bijaksana, pemilik nama-nama yang husna, yang bersemayam di atas arsy-Nya dan tidak ada sekutu baginya, dan hanya kepadanya lah kita beribadah dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Salawat serta salam kita berikan kepada manusia terbaik yang pernah tinggal di permukaan bumi ini, pembawa risalah, penyampai wahyu yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah semata. Dialah Nabi kita, Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, dan kepada para sahabat-sahabatnya, serta kepada para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik ia muda maupun tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik ia miskin maupun kaya. Karena dengan ilmulah kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Karena itulah Allah menyuruh kita, karena itulah Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan dalam hal ini yang dimaksud ilmu adalah ilmu agama. Karena tidaklah para nabi mewariskan kecuali ilmu. Dan pewaris nabi adalah ulama, ahli ilmu dan para penuntut ilmu. Maka kita akan temukan begitu banyak keutamaan-keutamaan orang yang berilmu. Semisal orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan ilmu yang lainnya
yang mana dengan sebab itulah ilmu agama mempunyai kedudukan yang agung. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ilmu, seorang hamba harus mengikuti adab-adab dan syarat-syarat. Dan di antara adab dan syarat yang paling penting untuk diperhatikan para penuntut ilmu adalah mengetahui sumber pengambilan ilmu yang benar dan memahami siapa yang pantas dijadikan sebagai rujukan dan guru dalam menimba ilmu. Dahulu para ulama salaf begitu selektif dalam mengambil ilmu. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dahulu kami jika mendengar seorang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami fokuskan penglihatan dan pendengaran kami padanya. Namun ketika manusia sudah mulai menempuh jalan yang sulit dan mudah, artinya tidak selektif dalam menimba ilmu, maka kami tidaklah mengambil ilmu dari manusia kecuali yang kami kenal. Begitupun juga salah satu ulama ahlu sunnah dari generasi tabi'in, Muhammad bin Sirin, ia berkata, ilmu adalah agama, dan perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama tersebut. Dan dahulu para ulama salaf tidaklah bertanya tentang sanad, akan tetapi mereka bertanya tentang perawinya, agar bisa diketahui dia ahlu sunnah yang bisa diambil ilmunya atau yang bisa diambil hadisnya, atau ahlu bid'ah yang tidak bisa diambil hadisnya. Maka untuk para penuntut ilmu, jika mereka para ulama salaf saja begitu perhatian dalam perkara ini, maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita melakukan hal yang sama. Kita perhatikan dari siapa kita mengambil ilmu, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, dan apa yang didakwahkannya, Allah dan Rasulnya kah? Atau malah mengajak kepada kelompok-kelompok tertentu, yang mana dakwah yang seperti ini adalah dakwah yang salah, karena tujuan dakwah adalah mengajak kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada suatu golongan tertentu. Begitupun juga dengan lembaga pendidikan. Apakah di tempat itu diajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salafus soleh, atau malah di sana diajarkan ilmu-ilmu syirik, ilmu-ilmu kebal, atau ilmu-ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, atau di sana malah diajarkan kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, seperti mengajak untuk memberontak pemimpin atau yang semisal. Maka hal yang seperti ini harus diperhatikan dan menjadi perhatian bagi penuntut ilmu, karena salah mengambil ilmu agama fatal akibatnya di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.